Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Susilawati, NPM 20106310500107. Saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hiperbola. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada pengertian hiperbola, yang kedua ada unsur-unsur hiperbola, yang ketiga persamaan hiperbola, yang keempat persamaan garis singgung hiperbola, yang kelima aplikasi hiperbola, dan yang terakhir ada contoh soal. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian hiperbola. Apa sih hiperbola? Hiperbola adalah himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu sama. Kedua titik tertentu itu disebut titik fokus atau titik api hiperbola. Lalu untuk pembahasan yang kedua ada unsur-unsur hiperbola. Yang pertama ada hiperbola pusat O 0,0. Yang pertama ada hiperbola horizontal. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar di samping, unsur-unsurnya yaitu ada titik fokusnya yaitu F1 C,0, F2-nya negatif C,0. Lalu ada titik pusat 0,0, puncaknya A1 A,0 dan A2 negatif A,0. Lalu ada sumbu nyatanya yaitu 2 kali A, sumbu imajinirnya 2 kali C. Untuk mencari C-nya, kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu ada eksentrisitas E sama dengan C per A, direktrix X sama dengan negatif A kuadrat per C, dan X sama dengan A kuadrat per C. Lalu ada panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A, dan asimtot hiperbolanya Y sama dengan plus minus B per A dikali X. Lalu untuk hiperbola vertikal pusat 0,0, bisa teman-teman perhatikan kembali pada gambar di samping. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada titik fokus di mana F1-nya ini 0, C dan F2-nya 0, negatif C. Lalu ada titik pusatnya yaitu O 0,0, ada titik puncak A1 sama dengan 0, A dan A2-nya 0, negatif A. Lalu untuk sumbu nyata dan sumbu imajinirnya itu sama, dan cara mencari nilai C-nya juga sama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A, direktrixnya X sama dengan negatif A kuadrat per C dan X sama dengan A kuadrat per C. Lalu untuk panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A dan asimtot hiperbolanya Y sama dengan plus minus A per B dikali X. Lalu selanjutnya untuk hiperbola pusat M, yaitu dengan koordinat P, Q. Yang pertama untuk hiperbola horizontal, bisa teman-teman perhatikan kembali pada gambar di samping. Untuk titik pusatnya ini tidak lagi pada titik 0,0, melainkan pada titik P, Q. Untuk titik fokusnya yaitu F1, P dikurangi C, Q, dan F2-nya P ditambah C, Q. Lalu untuk titik puncaknya A1, P dikurangi A, Q, dan A2-nya P ditambah A, Q. Lalu untuk mencari nilai C-nya itu sama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sumbu nyatanya 2 kali A dan sumbu imajinirnya 2 kali B. Lalu untuk eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A, direktrixnya X sama dengan P dikurangi A kuadrat per C, dan X sama dengan P ditambah A kuadrat per C. Lalu untuk panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A dan asimtot hiperbolanya Y dikurangi Q sama dengan plus minus B per A dikali X dikurangi P. Lalu selanjutnya untuk hiperbola vertikal pusat P, Q. Seperti yang telah disebutkan pada persamaan hiperbola horizontal sebelumnya yang titik pusat P, Q, yang ini juga titik pusatnya tidak lagi pada titik 0,0, melainkan pada titik P, Q. Untuk titik fokusnya F1 yaitu P, Q dikurangi C, dan F2-nya P, Q ditambah C.
Untuk titik puncaknya A1 P, Q dikurangi A dan A2 P, Q ditambah A. Untuk mencari nilai C-nya itu sama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sumbu nyata dan imajiner juga sama. Eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Direktriksnya X sama dengan Q dikurangi A kuadrat per C. Dan X sama dengan Q ditambah A kuadrat per C. Untuk panjang latus rektumnya juga sama, yaitu 2B kuadrat per A. Dan asimtot hiperbolanya yaitu Y dikurangi Q sama dengan plus minus B per A dikali X dikurangi P. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada persamaan hiperbola. Yang pertama untuk pusat 0,0, bisa teman-teman perhatikan untuk hiperbola horizontal, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk hiperbola vertikal, persamaannya negatif X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada perbedaan dari persamaannya, yaitu untuk hiperbola horizontal, nilai X kuadrat dan A kuadratnya ini bertanda positif. Sedangkan untuk hiperbola vertikal, X kuadrat dan A kuadratnya ini bertanda negatif. Lalu untuk pusat M, P, Q, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk hiperbola horizontal, persamaannya yaitu X dikurangi P dikuadratkan per A kuadrat dikurangi Y dikurangi Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk hiperbola vertikal, persamaannya yaitu negatif X dikurangi P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y dikurangi Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Nah, dapat teman-teman lihat kembali perbedaan dari keduanya, yaitu pada hiperbola horizontal, nilai X kuadrat dan A kuadratnya ini bertanda positif. Lalu pada hiperbola vertikal, nilai X kuadrat dan A kuadratnya ini bertanda negatif. Lalu pembahasan yang keempat, yaitu ada persamaan garis singgung hiperbola. Yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola jika diketahui gradien M-nya. Untuk persamaannya bisa teman-teman perhatikan pada tabel di bawah. Lalu untuk persamaan selanjutnya yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik. Untuk persamaannya bisa teman-teman perhatikan kembali pada tabel di bawah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada aplikasi hiperbola. Seperti pada elips, fokus dari suatu hiperbola banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Sistem navigasi radio jarak jauh atau yang biasa disebut LORAN atau Long Distance Radio Navigation System dapat digunakan untuk menentukan letak dari suatu kapal laut dan pesawat terbang karena menerapkan karakteristik dari hiperbola. Cermin hiperbolis juga digunakan pada beberapa teleskop, karena cermin tersebut memiliki sifat bahwa setiap berkas cahaya yang datang dari suatu fokus akan dipantulkan ke fokus lainnya. Lalu, pembahasan yang terakhir yaitu ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, panjang latus rektum, persamaan direktriks, eksentrisitas, dan persamaan asimtot dari hiperbola 16x kuadrat dikurangi 9y kuadrat sama dengan 144. Untuk penyelesaiannya, pertama kita ubah dulu persamaan hiperbola tersebut ke dalam persamaan hiperbola yang lebih spesifik dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, sehingga didapatkan persamaan hiperbolanya yaitu x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dari persamaan hiperbola di atas, kita bisa dapatkan A kuadrat sama dengan 9, B kuadratnya sama dengan 16. Lalu bisa kita cari nilai dari C kuadratnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A kuadrat dan B kuadratnya, yaitu 9 ditambah 16, sehingga hasil dari C kuadratnya adalah 25. Lalu dari persamaan hiperbola di atas,
dapat kita simpulkan bahwa hiperbola tersebut merupakan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Dengan begitu, dapat kita tentukan koordinat dari titik puncaknya, di mana titik puncaknya yaitu A,0 dan negatif A,0. Nah, di sini kita dapatkan tadi A kuadratnya itu 9. Berarti A-nya ini adalah akar dari 9 atau 3. Lalu kita masukkan A-nya sama dengan 3, sehingga titik puncaknya menjadi 3,0 dan negatif 3,0. Lalu untuk koordinat titik fokusnya yaitu C,0 dan negatif C,0. Nah, C-nya itu tadi telah kita dapatkan bahwa C kuadratnya ini sama dengan 25. Maka C-nya ini adalah akar dari 25 atau C sama dengan 5. Kita masukkan nilai C-nya sehingga koordinat titik fokusnya menjadi 5,0 dan negatif 5,0. Lalu untuk panjang latus rektumnya yaitu 2 dikali B kuadrat per A sama dengan 2 dikali B kuadrat. B kuadratnya ini adalah 16, sehingga 2 dikali 16 dibagi 3 sama dengan 32 per 3. Lalu untuk persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C sama dengan plus minus 9 per 5. Lalu untuk eksentrisitasnya yaitu S sama dengan C per A, di mana C-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 3, sehingga eksentrisitasnya yaitu 5 per A. Lalu untuk persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus B per A dikali X sama dengan plus minus 4 per 3 dikali 9 per 5 sama dengan plus minus 36 per 15. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Persamaan garis singgung hiperbola Y ditambah 4 dikuadratkan per 16 dikurangi X dikurangi 2 dikuadratkan per 9 sama dengan 1, yang tegak lurus garis 3X plus Y ditambah 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, dari persamaan hiperbola tersebut kita ketahui bahwa hiperbola tersebut merupakan hiperbola vertikal dengan pusat M, P, Q. Nah, maka kita ketahui bahwa A kuadratnya itu sama dengan 9, B kuadratnya sama dengan 16, C sama dengan 5, kita dapatkan dari C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Lalu pusatnya kita ketahui berada pada titik 2, negatif 4, di mana P sama dengan 2 dan Q-nya itu sama dengan negatif 4. Lalu dari garis tersebut kita bisa tentukan gradiennya, yaitu gradien garis 3X plus Y plus 4 sama dengan 0 adalah MG sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Nah, karena garis singgung hiperbola tersebut tegak lurus dengan garis G, maka gradiennya bisa kita tentukan yaitu M sama dengan negatif 1 per negatif 3 sama dengan 1 per 3. Karena persamaan tersebut merupakan hiperbola vertikal pusat M, P, Q, maka persamaan garis singgung hiperbolanya yaitu Y dikurangi Q sama dengan M dikali X dikurangi P plus minus akar B kuadrat dikurangi A kuadrat dikali M kuadrat. Dengan kita masukkan nilai-nilai dari M, P, Q, A, B, dan M-nya yaitu sehingga menjadi Y ditambah 4 sama dengan 1 per 3 dikali X dikurangi 2 plus minus akar 16 dikurangi 9 dikali 1 per 9. Sehingga didapatkan Y ditambah 4 sama dengan 1 per 3 X dikurangi 2 plus minus akar 15. Lalu kita kalikan 1 per 3 ke dalam X dikurangi 2, sehingga didapatkan Y plus 4 sama dengan 1 per 3X dikurangi 2 per 3 plus minus akar 15. Lalu kita pindah ruaskan yang plus 4 ke ruas kiri, sehingga menjadi Y sama dengan 1 per 3X dikurangi 14 per 3 plus minus akar 15. Jadi persamaan garis singgung hiperbola tersebut adalah Y sama dengan 1 per 3X dikurangi 14 per 3 plus minus akar 15.
Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.